Ibu hadirin sekalian, Tuan Sekretari yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Yang Kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Empat kali. Melebihi Presiden terpilih. Boleh dong, lagi kan boleh. Boleh kok. Karena waktu terbatas, dan saya lihat Pak Ketua Umum sudah menyapa ya. Semua ini bisa setengah jam ini saya bacakan ya. Terus saya kira ya, kalau semuanya Pak Dirjen, Ketua Umum, Dirut, Pak Fahri Hamzah, kawan saya sudah lama, keluarga Ciputra. Pandangan saya nggak usah ya, sebut satu persatu kan sudah kenal ya. Dengan saya ada acara lain juga, ada investor besar. Terima kasih Pak Ketua Umum, dan saya ingin aturkan banyak terima kasih. Kehormatan besar saya untuk mungkin menjelaskan, ya mungkin sedikit memaparkan, karena banyak dan mungkin belum tahu program kami, mungkin kita ya, dan kami program kita. Dan bagaimana sudah diberitahukan bahwa saya ditunjuk ke Presiden terpilih sebagai Ketua Satgas, dan waktu itu selalu itu Satgas tentunya ikan bakalnya adalah kedatangan kawan saya, kawan Pak Prabowo, namanya Pak Boni Minang. Ya, dan Pak Boni Minang ini yang meyakinkan saya untuk meyakinkan Prabowo agar perumahan dapat perhatian besar. Kita ketahui. Karena selama ini yang menjadi perhatian dan obsesi Prabowo adalah makan berat. Ini sudah 18 tahun, belum ada Gerindra, belum apa, kita belum ada ambisi untuk masuk politik. Saya dari dulu tidak mau masuk politik. Ya, saya pengusaha yang anggap politik itu kotor, bau, punya korupsi dan sebagainya. Dan itu benar, masih. Tapi kalau nggak tahu kenapa tidak kalau waktu itu, sekarang juga, kalau orang baik tidak masuk ke ranah politik, ya ranah politik dikuasai oleh orang busuk dan orang kotor dan orang bau kan, begitu. Kalau itu latar belakangnya. Waktu itu 2006, Prabowo bicara dengan saya mengenai stunting. Saya tidak tahu itu stunting apa. Saya tidak tahu. Saya terbuka. Apa itu stunting? Yang ajarkan saya mengenai stunting dan pentingnya stunting, yang pentingnya kita berantas stunting itu Prabowo Subianto. Mantan dan jadi rumah mengajarkan saya mengenai stunting dan manfaat protein, ikan, susu itu tiga dan jadi rumah. Karena Prabowo Subianto adalah kutu buku yang bisa memberi bisa menjelaskan ke dia kondisi bangsa kita bagaimana. Kalau dia lihat di mana-mana anak-anak kecil kurus, kecil, ya, umur 10 tahun, tapi badannya seperti bata. Dia cerita sama saya di mana-mana. Oke, itu makanan gratis. Namun, masalah stunting bukan hanya dikarenakan oleh gizi yang buruk, bukan. Ternyata kalau kita pelajari yang saya pelajari, saya juga ketemu. Itu karena lingkungan juga. Dan kalau anak-anak kecil, bocil-bocil ini main-main dan hidup di dalam suasana dan lingkaran atau lingkungan yang tidak sehat, ya minum air tidak bersih, bukan air bersih, air kotor. Mandi dengan air kotor, kalau bisa mandi. Main-main di tanah yang tidak ada tegel, tapi tanah berupa coklat, lantai berupa keruh. Cacing-cacingan, bakteri, virus, dan sebagainya.
Mak, kalau kita mau something to solve a holistic approach. Bukan hanya kali ini, tapi kalau anak dapat tekanan di sekolah 2 kali sehari, tapi kembali ke rumah bubuk, ya, dan harus hidup dengan berkotor dengan hewan dan sebagainya, dan ini kan tidak akan menanggapi maka perumahan dan raya itu sangat-sangat penting. Nah ini saya mau bacakan. Kita selalu nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan dan kebanggaan kita, stanza pertama, terbaik kamu. Yang selalu dilupakan stanza kedua dan ketiga. Nah saya mau baca ke sini supaya kita ya ada ini lagu kebangsaan kita, stanza kedua dan ketiga ini luar biasa. Saya bacakan kan. Indonesia tanah yang mulia, anak kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Saya gampang ya, Bapak Ibu-Ibu. Yang kedua ketiga, pakai terlatih kedua ketiga. Kita sudah merdeka 70 tahun ya. 9 sih. 74 tahun itu berdaulat. Kita berdaulat 74 tahun. Proklamasi kemerdekaan 79 tahun. Namun, ya ini saya dapat data-data dari kawan-kawan, dari Pak Nixon saya dapat banyak data-data. Dari PNN, Pak Darmo saya dapat. Dari kawan Boninan dan kawan-kawan dari Satgas, dari Pak Panania, dari Amsus. Bahwa sesungguhnya yang masih miskin, seorang pengusaha, itu kok jargon-jargon ya, saya tidak begitu suka ya. Ada yang miskin, ada yang hampir miskin, terus ada aspirasi untuk masuk kelas menengah, aspiring middle class, tapi belum middle class. Ini semuanya orang miskin. Saya bukan politisi lah, saudara. Ya. Nah, saya satu pendiri ke politik, tapi saya nggak boleh politis. Kita belakang aja kan. Ya. Nah ini tujuan Prabowo Subianto dan pemerintah itu adalah kita mau bikin Indonesia. Kita bukan hanya berdoa, kita mewujudkan Indonesia yang bahagia. Ini bukan kampanye politik ya, saya kan sudah pilpres sudah lewat ya. Saya tidak cari suara kalian lagi. Dulu cari dapat dukungan dari kawan-kawan. Ini bukan kampanye, ini tujuan yang saya mau jelaskan supaya bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengerti. Prabowo Subianto dari dulu setiap hari bicara makan gratis. Ini disebut betul Pak Ketum bilang bukan makanan siang, makan siang dan pagi sarapan tiap hari sepanjang tahun. Yang saya heran masih beberapa sebagian dari masyarakat itu masih tidak setuju dengan makanan gratis. Katanya 17% yang disurvei tidak setuju. Tidak setuju. Katanya sudah kenyang. Yang kenyang 17%. Yang belum kenyang ya 83. 85. Jadi, kamu tidak memaksakan itu orang obesitas. Tidak gemuk, ya. Tidak ada usaha. Turun lagi, olahraga. Bagaimana kita kurus dan itu kenyataan. Ya, kalau ini tidak ada paksaan. Ini juga masuk di daerah. Tapi ternyata kita buat perumahan. Nah ini makanan gratis. Ini sekarang perumahan. Saya mau jelaskan.
setelah kita pelajari yang disampaikan Pak Boliningan, kita perlu besar-besaran. Terus selalu dipikirkan funding, pembiayaan, pendanaan. Ini bidangnya Pak Nixon dan SNF dan lain-lain. Ternyata setelah kita pelajari, Pak ini saya mau sampai ini masuk bukan 3 juta. Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, 15 juta. Mohon kalau kita ada program pembangunan 3 juta setiap tahun. Tugasnya Pak Fahri dan rekannya. Lagi berat. Tapi kita di sini untuk menunjukkan membantu mereka untuk suksesnya program. Satu periode 5 juta, insya Allah, Indonesia Yesus, Prabowo 2 kali, bisa 10 tahun, 30 juta. 30 juta. Dan itu pun mungkin kita harus betul-betul ambisius. Ada yang bilang agak mungkin Pak. Ya oke, kita harus pasang target yang tinggi. Karena kita sudah tahu bangsa Indonesia kan. Ya, kalau targetnya 15 juta ya dengan 11 juta sudah puas. Kalau bisa kita 15 juta, let's exceed expectation. Ya. Nah, saya ditunjuk kakak saya karena saya dianggap cukup mengerti ekonomi. Saya orang netral, dan saya mau katakan gini, dari depan kawan-kawan ini, karena ya bangsa Indonesia kan sudah bangsa sini, harusnya, nah kalau ini belum pasti nanti dia akan dapat proyek, tapi dia dapat komisi, dia dapat ini dan ini dan ini dan ini, dan saya mau katakan, maaf, saya ada bisnis lain ini yang bisa bikin saya bahagia. Dan saya disebutkan saya suka banget. Tapi uang is not the only thing, kan? Itu bukan tujuan akhir, ya. Itu kan cara untuk membawa enablers. Dan saya perhatikan, saya menyesal terhadap saya terpaksa harus jual 2 pabrik saya. Saya kan produsen senar cukup besar. Hampir 10 juta, 10,7 juta, lumayan, oke lah, ya. Kalau murah, tapi karena dari semua terpaksa dijual, berkonsentrasi. Namun, yang tadi saya lihat, di Bapenas mungkin lihat angka-angkanya 185 bidang yang terkait. Ini luar biasa. Ini bisa membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mencapai lebih dari 8%. Dan 8% itu minimal. Nah, kenapa? Saya pelajari sudah 1 tahun ya, Aboni. Terus apalagi 6 bulan sejak ditunjuk sebagai ketua. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kita lihat contoh dari China. China, waktu itu saya pimpin Satgas ya. Dari speaker bisa masuk ke ada yang bilang, oh ya, ada yang bilang, Pak, properti di Indonesia resmi. Sudah ada ini, ada itu, ada grande, bagi, kan tidak yes. Tapi kalau itu hanya sejak 2017. Tapi sebelum itu, selama 35 tahun, properti dan rumah adalah salah hilang pertumbuhan ekonomi China itu seperti 35 tahun sejak Deng Xiaoping. Dan saya sudah katakan pada Deng Xiaoping itu adalah idola Prabowo sudah, dan idola saya. Dari kami baca terpisah. Kok bisa kesamaan pandangan? Deng Xiaoping tokoh negara luar biasa. Dia bisa bawa ya China dari kemiskinan 800 juta. Bangsa China bisa keluar dari kemiskinan dan bisa dari sebuah terpati. Itu fakta. Semua nggak bisa dapat. Itu nggak ada. Nah, salah satu program kunci dari contoh adalah perumahan.
Tapi ya sebagaimana manusia biasa, kalau sudah dimanjakan dan ya di bawah akses ya ada Bandi, ada Evergrande, ada Country Garden dan ada mungkin ada usaha. So, ini adalah yang pertama saya uruskan Pak Ketua. 3 juta setahun, setiap tahun hendaknya selama 10 tahun dan dilanjutkan ya insya Allah dilanjutkan oleh penerusnya. Ya, nanti setelah Pak Prabowo 10 tahun, nanti penggantinya, penerusnya, ya, ya Mas Gibran, atau siapa nanti yang akan meneruskannya. Sehingga 37 juta bangsa Indonesia yang ini punya RTLH, ya, ini jargon-jargon yang saya belajar dari Pak Nixon. RTLH itu, saya murid, beliau guru saya. RTL ini nggak ngerti saya apa itu RTL. Saya anak bodoh ya. Apa RTL? Rumah tidak layak huni, belum? Itu penyuruhan beliau saya tempat. Mungkin masih lebih Prabowo. Jelas dari Prabowo. Mau tapi yang 11 dari 1 bisa jadi presiden ya. Bukan maaf itu bapak-bapak ibu-ibu. Targetnya 1 juta di perkotaan setiap tahun, 2 juta di desa. Nah, kenapa angka mungkin Pak Roy kemarin kita sudah jelas 2 juta itu dari mana? Ya, 75.000 desa. Kita bangun setiap tahun 20 rumah, kita bisa ciptakan 80 kerjaan, betul? Dan masih hafal. Saya murid yang baik ini ya. Saya cuma hafal. 4 tukang 1 rumah setiap tahun, setiap 6 bulan, kita bisa 2 juta 250.000 kalau tidak 3 rumah ya. Nah, saya sudah bilang hendaknya dibantu dibiayai oleh BPN, tapi saya sudah pesan ya, Pak, karena Pak Nixon, jangan itu desainnya sama, ya betul nggak? Saya minta dari Aceh, dari Aceh di sini. Saya minta ke beliau, desain yang dibantu oleh BPN itu harus desainnya sesuai dengan kearifan lokal, harus sesuai dengan bukan Aceh. Tapi kita ngerti di Aceh juga ada beberapa suku, sehingga mungkin suku Gayo nama beda lagi, ya betul Pak? Begitu Pak, ini pesan saya. Toraja, desain Toraja, Bali ada desain Bali, jangan bikin seragam Pak. Ya, so ini pesan. Kalau beliau menyimpang itu lapor ke saya. Saya kasih kenal baik dengan bosnya. Ya, itu saja. Pesan sponsor. Kalau bisa desainnya sesuai dengan ya. Nah, kalau seorang petani mau desain California, ya silakan. Ini kan hak asasi manusia. Tapi kalau seorang petani di Jogja tidak mau terima apa desain rumah dari Bekasi, saya kan diundang ke Bekasi Pak ya. Belum tentu petani di sana mau terima itu Pak ya. Jangan dipaksakan, ya itu pesan saya betul ya. Ini kita mau variasi dan ini juga menunjang pariwisata. So, kalau tamu-tamu datang, dia Bali, waduh, kira-kira rumah California ini rumah apa? Aduh, juga. Mereka mau lihat kecuali kalau orang Bali mau bisa di California, bisa di Santa Barbara atau La Jolla. Nah, di samping itu 1 juta rumah atau apartemen, ya maaf ya, saya urus apartemen di perkotaan. Nah, ini selalu ditanyakan Pak Sun, apakah nanti ada lahan dengan masalah yang kalian hadapi kan pengadaan atau akuisisi lah. Saya bisa katakan, ini bukan ide saya. Dan mohon maaf ya, mungkin di antara bapak-bapak yang hadir mungkin sudah dengerin beberapa kali, jangan sampai bosan. Ini sudah ada gagasan dari dulu,
ada suatu perusahaan daerah namanya Pasar Jaya yang memiliki 140 pasar. Waktu itu saya dapat data 153, tapi sejak berapa kali saya ketemu dengan calon gubernur saya DKI adalah Ridwan Kamil. Bisa mengerti? Dan mohon Pak Fahri, mohon ya, cocok dengan wakilnya. Saya ada Pak Piam, saya ini, calon saya itu di mana? Saya orang Kristen Pak, agama Kristen saya dukung RK Suswono. Mohon nanti Pak Fahri, nanti Pak Suswono di moderasi lah. Pancasila. Saya cocok dengan beliau ini, bisa saja. Ini Gelora mantan TKI saya sekarang Kristen cocok dengan mereka Anies Mata. Nah, 1 juta. Nah, ini yang sebagai lurus. Pak Prabowo ingin yang 2 juta unit di desa itu dibangun kontraktor pengusaha kecil. Ya, UMKM, koperasi, BUMDes. Ini Pak Budiman Sujadiko. Dan proponent dari BUMDes. Beliau ini sudah terkonfirmasi. Kita mau bangun kembali middle class. Middle class kita tahun dari Bapenas ya. Betul ya. Middle class kita sekarang berkurang. Ekonomi kita tetap 5%, tapi identitas berkurang. Berarti ada ketimpangan. Yang menikmati pembangunan itu hanya sebagian dari bangsa ini. Yang mayoritas tidak menikmati itu. Maaf, kita dengar ya. Let's make the high bigger dan banyak yang menikmati ya. Prabowo dan saya pro bisnis, tapi juga kita pro pemerataan dan keadilan. Sila kelima itu apa? Yang kami merasa sila kelima terabaikan. Sila kelima keadilan sosial. Ya. So keluarga itu pura tetap kaya, tapi kita ciptakan jadi banyak orang kaya. Ya. Kami dituduh populis. Ya, oke. Kalau saya jadi saya ikut dukung program sosialis ya, ini. Kalau populis, ini. Saya cocok sama seorang sosialis namanya Budiman Sujadiko. Ini. Kenapa? Karena yang dan shopping yang tadi saya sebut Pak Betul, dia ucapin sesuatu yang luar biasa. Saya dengar di dalam satu rapat politburo itu sengit. Dia belum pernah nomor 3, dia belum politik waktu itu. Dia hanya nomor 3, ada politik. Tapi dia itu pembukaan ekonomi. Biarnya swasta. Ini sejarah. Dan waktu itu dia bilang lagi sengit lipat di dalam politburo. Kalau di partai komunis sana, di dalam itu cukup demokratis. Tapi di dalam, di luar satu barisan. Itu kan dia ikuti. Tidak peduli, tidak bersuara kucing itu berwarna putih atau kucing berwarna hitam. Yang penting kucing bisa laksanakan tujuannya itu apa? Misinya menangkap tikus. So ini apa? Ibarat apa? Ibarat ini. Bahwa misalnya kita nggak peduli program sosialis, program kapitalis, program yang penting rakyat kita bisa yang tidak keluar dari sini. Dan perusahaan yang maaf ya, program makanan gratis itu nanti kita akan menunjang
82 juta jiwa. 78 juta anak, termasuk 44 anak sekolah, 4 juta santri, dan 4,3 juta ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, kalau kita serahkan ke pasar bebas, nggak mungkin pasar bebas bisa membiayai satu program untuk memberikan makanan sarapan pagi dan siang setiap hari sepanjang. Nggak mungkin. Tapi pemerintah dengan program populis, sosialis, menurut saya humanis. Ini program menurut saya ini program humanis. Nanti bukan apa, bukan humanis. Sila kelima. Saya orang Kristen di dalam kitab, tapi saya sudah konsultasi dengan kawan-kawan Muslim. Itu di situ disebut, kalau nggak salah ayat 35, ya, Matius sebagai orang. Tapi saya dengar di kawan-kawan juga, bagi siapa yang memberikan makanan kepada orang yang lapar dan miskin, itu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan, di Islam itu Kristen. Saya sedikit hafal dan aplikasi. So ini kita bukan hanya bikin orang baru, tapi kita juga diberkati Tuhan orang kuasa. Tapi nanti aja itu sebelumnya ya. Nah, 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan itu reserve untuk pengusaha kecil, kontraktor kecil. Ya. Yang 1 juta itu terbuka. Pak Budi Arsa ikut, bapak-bapak ikut, ibu-ibu mau ikut, silakan, jangan besar-besar. Kenapa? Karena kita sadar, kita kan perlu bond. Kita harus buka performance bond. Kita harus ini harus. Nah, di sini konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, dari Qatar, dari Abu Dhabi, dari Singapura, dari Malaysia. Dan saya bisa lapor bahwa sudah ada indikasi sukses. Ya, saya sama Ibu Sofia ke Qatar 2 minggu lalu, ada seorang pengusaha, mantan penguasa, keluarga dekat dengan Emir, keluarga Al-Thani, yang menyatakan minat untuk membangun 1 juta unit apartemen. Dengan syarat dari Emir, tidak boleh rugi. Tapi nggak boleh untung besar. Ini bagi mereka itu amal. Tapi amal jangan rugi. Ya, keuntungan kecil-kecil boleh lah. Yang penting adalah demand, kebutuhan. Mr. Hashim, ada nggak 1 juta keluarga yang mau beli apartemen yang saya akan bangun? Itu ada apa? Ya, dari Pak Nixon kita sudah dapat data dari Pak Nixon 10,7 juta saja. Ya, 10,7 juta, belum termasuk yang 27 juta RTL ya Pak Nixon, yang perlu punya gubuk-gubuk, punya tempat-tempat apa gitu ya, yang perlu rumah bayar 37 juta. Tapi saat ini 10,7 juta, ya, atau lebih kurang lebih banyak. Sudah ada. Saya ketemu dengan perusahaan konstruksi terbesar di dunia, China State Construction and Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380,000, one of the big 10 companies, or 40 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang kemarin ya, 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. Tahun lalu kami sudah bangun 880,000 unit apartemen tahun lalu. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta. Mereka satu perusahaan di lingkungan pemerintah China bisa bangun 1 juta unit apartemen setiap tahun for the next 10 years. Wah, luar biasa. Tapi saya mengerti kakak saya. Tidak mungkin semuanya dikasih satu perusahaan dari satu negara.
kita harus bijak, kita harus ahli, kita harus spread the cake, spread the pie. Kita nanti kontraktor nasional, ya banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriteria jelas, tapi silakan. Dari China, silakan. Dari Turki, silakan. Dari mana-mana. Dari Qatar, silakan. Saya yakin. Yang dananya ada. Saya yakin kita berhasil. Saya sudah lapar kita dulu. Kita semakin optimis. Saya semakin optimis. Saya semakin optimis. Dan saudara saya berjanji ya dengan kawan-kawan Satgas ya, Pak Den. Saya tidak ikut kontraktor, saya tidak ikut developer, saya tidak ikut dalam tender. Saya berjanji kepada saya, ya, pasti kawan-kawan akan kecewa. Saya tidak mau jadi agen mereka, tapi lebih baik. Saya tidak akan jadi agen lawannya. Saya lebih baik ya, Pak. Yang penting kepentingan nasional. Kita suka cuan, tapi bukan dari ini. Kita bangun dan ini kita bikin kesempatan untuk kawan-kawan lain untuk partisipasi. Kita pilih itu 140 besar. Kita akan bangun 2-3 lantai pertama itu untuk kita modernize, perbarui sarana-sarana berpedagang kecil. Yang diutamakan adalah pedagang kecil dan menengah. Kalau Transmart Pak Ayu Tanjung teman saya 1,5 jam, tapi Transmart tidak boleh masuk. Alfamart tidak boleh masuk. Indomart tidak boleh masuk. Mart lainnya tidak boleh masuk. Itu diutamakan pedagang kecil dan menengah. Ya, betul. Ya, ini mobilnya sudah tapi kita harus tidak terima. Ya, kalau Transmart atau Retail kan sudah banyak. Ya, pedagang kecil itu sudah perintah dari Pak Prabowo. Dan di atas pasar-pasar itu kita bangun sesuai dengan KDB. Dan KDB pun tidak bisa dirubah ya. Ya manusia bikin aturan, ya manusia bisa berubah aturannya. Kalau itu ya 20-30 lantai ya. Saya nggak tahu yang nanti bagaimana. Ya, itu. Nah, apa lagi? Kereta api di Indonesia. Ini bukan terlalu yang baru, melainkan saya dengar dari Pak Nixon 4 ya. Sedang saat ini 4. Tapi mungkin waktu itu belum ada pedoman. Yang harus diutamakan adalah rakyat kecil. Ya. Nah, ini jangan-jangan hanya minoritas ke atas. Ya, residence tidak perlu untuk berada di pemerintah. Ya, Pak Gubernur residence tidak perlu dari udah kaya, udah berjalan. Maka sarana publik seperti kereta api Indonesia itu harus untuk rakyat kecil. Itu sudah perintah. Ya, saya ditugasi untuk ketemu direksi kereta api Indonesia, Pak Erick Thohir sudah itu. Ada 27 stasiun kereta api di daerah Jabodetabek. Saat ini ada 4 yang sedang dibangun Pak ya, namanya TOD, ya Pak, Transit Oriented. Saya kan belajar Pak, saya kan murid yang dulu Pak. TOD kan, Transit Oriented Development. Oh, Shibuya ini, masuk Google, Shibuya ini. Nah, ada 23 stasiun di daerah Jabodetabek yang masih belum. Nah, ini. Nah, salah satu adalah Manggarai. Manggarai luasnya berapa? 64 hektar. Nah, di situ kita mungkin bisa bangun 20, 30, 40. Nah, ini Pak Ridwan Kamil, dia kan arsitek. Dia mau kasih masukan bagaimana. Terus dari beliau ini Pak Ridwan Kamil. Ternyata di banyak negara banyak perumahan, apartemen dibangun di atas jalan raya Pak. Setelah dia kasih tahu saya bilang betul. Di atas jalan raya itu ada kota-kota mini, kota-kota kecil banget. Dan ada hutan kota.
taman-taman luar biasa. Dan jalan raya ini jadi terowongan. Di atas itu kita pakai. Tinggal apa Bapak ini keputusan pemerintah pusat. Karena jalan raya ini milik pemerintah pusat. ATR. Nah, di sini kita harus bicara. Ya. Kita harus terpadu. Kita bicara sama Menteri ATR yang datang. Apakah bahaya atau apa? Tapi supaya aturannya mengizinkan keputusan dari Priok sampai ini, di mana ada jalan Esparman, nanti Haryo sampai apa sampai di Panjaitan, setiap itu bisa jadi lahan untuk rumah. Tinggal nanti itu ide dari Priok, ada Insya Allah dari gubernur baru. Boleh didukung Pak Parliamentary. Sorry. Kita jadi jatuh. Aduh, saya sudah diperintahkan untuk kalian adalah pelaku. 1 juta itu terbuka. Swasta nasional besar, 9 naga silakan, 90 naga kecil boleh. Pribumi harus, ya, harus 2 juta reserve untuk hidupnya Pak Budi maksud dari itu semua. Jauh. Cara saya suka caranya kalau bisa meringankan bebannya. Kalau kita terlalu serius sudah. So, saya kira begitu ya dari saya. Saya kira begitu cerah untuk bapak-bapak ibu ya. Ada peran serta di perumahan dan perhatian khusus dari pimpinan nasional baru. Saya sebagai jadi beliau sudah tahu saya tugas saya kan tugas pos. Ya, saya tugas pos. Itu posisi terhormat, Pak. Posisi ya, saya bawa kabar baik dan kabar jelek pada presiden tersebut. Tapi dia masih saya. Ya. Paling qualified. Saat ini saya paling qualified dari petugas pos. Saya dari penasihat. Ya. Oh ya, saya ada kepentingan komersial dalam rumah. Saya ada bisnis di dalam internet. Tapi kenapa saya masuk internet? Ini bukan promosi ya. Kenapa saya tertarik di sini? Karena bisa berikan pelayanan internet yang termurah. 100.000 rupiah per bulan bisa berikan 100 Mbps tidak ada dibuka ya mahasiswa miskin anak-anak miskin bisa nonton Netflix dengan 100.000 tiga bungkus rokok betul ada rokok begini nggak? 100.000 abonir, keluar. 100.000 rupiah ini bukan promosi, tapi 100.000 hebat juga. 100.000 kan 3 bungkus rokok, Pak. Sebulan. Maka saya dukung saya mau rokok. Cari cuan juga, tapi kan hebat. Nah, kalau dia kembali, saya kembali Starlink itu 750.000 per bulan dan harus bayar 7,5 juta. Kan saya dari tuannya, saya dari rusnya Elon Musk kalau bilang. Ya. Terus saya kira demikian, mungkin ada waktu untuk tanya jawab, tapi saya akan betul-betul 10 menit lagi.
Ini dia kan. Ya, ya kan. Silakan. Jadi tepuk tangan buat kasih. Belum dulu sebentar Pak. Jadi Pak Hasim ini kalau KMB-nya dari sini kayaknya Pak Prabowo. Jadi siapa tahu suatu saat Pak Prabowo juga diajak Pak Hasim dari Bismillah. Insya Allah Indonesia. Bapak Ibu nanti juga akan ada diskusi segmen kedua dengan Pak Boni. Beliau adalah backgroundnya Satgas Perumahan. Jadi akan puas. Tapi beliau masih memberikan waktu untuk 3 pertanyaan mungkin Bapak, dan kita berikan kepada senior saya pendiri REI Pak Budiasa. Silakan Pak. Pak Hasim dan kami wakil, terima kasih Pak atas perhatian Bapak kepada kita semua ini sebagai pelaku perumahan. Mungkin saya nggak panjang-panjang, sedikit barangkali untuk memberdayakan calon pembeli ini Pak, mungkin bisa dipertimbangkan pajak yang progresif Pak. Misalnya dari LPPP yang pajaknya 0, PPN 0, itu begitu 1 juta atau 2 juta di atas itu langsung kena PPN full. Yang kalau sekarang 11% nanti bisa jadi 12%. Apakah bisa dipertimbangkan barangkali ada progresif Pak sampai sekian ratus juta itu mungkin dengan 2,5% dulu, kemudian meningkat menjadi 5% sampai akhirnya juga 11-12% nanti. Mungkin begitu juga terhadap PPH perusahaan-perusahaannya Pak, yang sekarang kan di PPH final ya, itu dari 1% ke 2,5 ya. Nah mungkin dilihat kan dari jenisnya juga Pak, barangkali ada progresif lah dari 1 sampai berjenjang sampai ke 2,5. Itu juga PPH yang bisa dilakukan berjenjang. Ini hanya untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat itu sendiri Pak. Mungkin barangkali itu aja barangkali yang dari yang lain akan lebih banyak dari Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Sebetulnya hal ini sudah kita bahas beberapa kali. Kalau nggak salah ada masukan-masukan dari Pak Nixon, dari Pak Boni, kalau nggak salah dari SNF ya, ada juga SNF dan lain-lain agar PPN dihapus. 11% dihapus untuk sementara waktu ke 1-2 tahun pertama. Kita hadir. Ini untuk menguranginya dalam beban, terus juga ada 5% ya. Ya ini maaf. Ya maaf ya ini saya PP satu ini nggak apa-apa. Poin itu ya. 5% ya. Nah, ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk dengan argumentasi bahwa kan rally pasti kan akan nanti ya. Tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi, ini pengentasan kemiskinan, ini juga nanti akan di-offset. Kehilangan revenue ini akan di-offset dengan dari revenue lain. Ya, kita sudah ada revenue lain. Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan. Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu dan dia akan berarti ini. Dan ini nanti kita yakinkan supaya ini 1-2 tahun mungkin supaya nanti kita lanjutkan itu property real estate terus nanti pelan-pelan mungkin dari real estate dari real estate kita. Tapi itu saya kira justification untuk mengimbangi loss of revenue bisa itu mungkin kawan-kawan dari REI dan dari BTN Pak Nixon bisa itu kalau kita hapus kan 16% ini hilang negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak ya dan lain-lain dari kontraktor dari ini dari itu dan dari revenue lain ya.
Saya kira sudah kita sudah bicarakan itu. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya teman dari DPD. Silahkan, DPD. Boleh, Pak, sahabat saya, Pak Roni. Bagaimana? Itu tadi Pak, yang punya wali kota yang PAD-nya 50% dan kita apel. Baik, terima kasih Pak Ketum. Selamat siang, Pak Rasid. Tadi saya tergelitik dengan apa yang Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan untuk membuat masyarakat di Indonesia itu bisa jadi pengusaha, Pak. Nah, perlu diketahui Pak Hasim bahwa yang namanya pengembang itu terdiri dari 3 kelompok, Pak. Satu ada pengembang nasional, pengembang besar, yang kedua pengembang menengah, dan yang ketiga adalah pengembang rumah subsidi, rumah EGR. Nah, mungkin yang dari Bapak sampaikan banyak berperannya adalah di para pengembang rumah subsidi. Nah, saya mau menanyakan Pak, apakah ke depan ada program kemitraan antara pengembang besar dengan pengembang subsidi ini, supaya pengembang subsidi ini makin berkembang dan makin banyak kan? Dan makin banyak yang tumbuh pengembang baru, terutama pengembang yang muda kan? Karena tetap di Banten ini banyak tumbuh para pengembang, tapi bukan dari yang usia di atas 50 tahun, tapi justru banyak dari anak-anak muda Pak Rasid. Jadi yang saya tanyakan adalah masalah program kemitraan Pak antara pengembang besar dengan pengembang rumah subsidi. Demikian Pak Hasim, terima kasih Kang Ketum. Baik. Saya kira mohon Bapak, kami persilakan Bapak ajukan aja ya Pak, idenya, gagasannya. Nanti kita bisa, ini saya terbuka. Ya. Tujuan kita adalah kita meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan dalam hal ini memberikan rumah yang layak, ya, layak ini. Caranya yang bisa, ya, kemitraan, ya, tolong contoh, ya dari anggota Bapak, ya, kita ajukan, kan. Pak Joko sekarang sudah anggota tim Satgas. Siap, terima kasih. Ya, tolong ya ada ide dari anggota Bapak, kita ajukan nanti saya terbuka. Ya. Terima kasih Pak Hasim. Ya, terima kasih. Nah, dicatat lingkungannya. Oh, ya. Langsung, terima kasih. Selanjutnya dari pengurus DPP, sahabat. Oh ya, Pak Fajar. Pak Fajar ini dulunya bareng sama saya. Beliau adalah wakil komandan ketua Alfa PKN. Kalau Pak Toto diwakilkan Pak, kalau saya wakil bendahara Pak. Jadi biar Nur Dino juga Pak. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Fajar Endonerne, saya wakil ketua umum salah satu kemudian dari Jadi Pak. Ini mungkin sedikit lebih nggak tahu Pak apakah sensitif atau tidak. Dari semua yang diungkapkan oleh Pak Hasim tadi, sangat ideal, sangat baik, sangat bagus, dan kita melakukan karena ada kementerian dan punya tantangan yang besar untuk menciptakan 3 juta rumah per tahun. Nah, salah satu yang penopang pertumbuhan sampai 8%, salah satunya juga adalah properti Pak. Nah, tentu saja untuk mendrive ini semua Pak, kan ada sosok menterinya Pak. Nah, ini Pak. Sosok menteri ini yang saya berpikir apakah dengan keidealan dan berat program ini kira-kira bagaimana mendrive-nya Pak, personal kalau menteri ke depan ini Pak. Karena kan tentu saja apakah figurnya politisi, apakah figurnya akademisi ataupun praktisi. Tentu kalau di dunia properti kan seperti kita alami yang kita urus banyak Pak. 7 kementerian itu kadang-kadang mulai perizinan dalam negeri, keuangan, pajak dan sebagainya. Nah, bisnisnya kan banyak sekali. Kira-kira sosok yang bisa menegakkan menteri ini siapa Pak?
Nah, dari figur mana segera kalau bisa dikasih bocoran Pak, supaya kita bisa mendengarkan dari awal juga Pak. Jadi menurut saya itu penting Pak, karena Bapak menyampaikan properti adalah salah satu penunjang untuk pertumbuhan Pak. Jadi kalau sosok menterinya juga dari sisi kapabilitas, kapasitas, dan tidak memahami bisnisnya Pak, yang saya khawatir programnya tidak tercapai. Itu aja Pak, sedikit Pak. Terima kasih Pak. Wah, itu betul. Itu wilayah Bapak saya kadang-kadang apa, saya paham, saya paham dan saya menghayati ya. Dan itu betul juga itu di pikiran saya. Saya sudah tahu Pak, namanya. Saya sudah tahu. Ya Pak, tapi saya sudah mungkin untuk tidak ada ya bocor tapi tanggal 20 ya. Karena kami sudah di transisi, sudah diwakil-wakil. Nama itu bisa dirubah saat 5 menit sebelum pengumuman sudah dirubah. Ini tergantung waktu dari langit Pak. Dan ya ini bisa ya bisa secara nama bisa ya. Tapi itu saya pikir juga harus ada program ya. Jangan akademisi yang armchair ya. Harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Ya itu lah. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga waktu pentingnya. Ya. Tolong saya udah dicuci hari juga. Mungkin Pak itu inilah kawan dari Firman. Sudah ya. Saya mau Pak. Terima kasih. Pak ya. Jadi terima kasih. Mohon maaf kita berikan aplaus kepada Pak Haji. Sekali lagi nanti ada diskusi boleh. Jadi semuanya bisa jadi lebih lengkap. Silakan. Terus terang aja dan saya bicara sama Satgas. Mungkin kita akan ketemu walaupun saya bukan menteri nanti, tapi saya penasihat pemerintah. Kita fasilitasi mungkin sekali 3 bulan. Ya, kita akan buka angkatan pemerintah dengan pelaku ya. Dari pensi, dari ring, dari suara pelaku-pelaku kita harus berbuka dan masuk ke masuk. Jadi demikian dari saya. Terima kasih.